Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisri Naim Tirana Dinda, NPM 2018-435.069 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem informasi penggajian pada JP Beta Jakarta. Yang pertama, kali kita harus login terlebih dahulu. Di sini usernya admin dan passwordnya juga admin. Lalu kita login. Kita akan mulai dari menu From terlebih dahulu. Di sini ada From karyawan, From jabatan, From lembur, absen, admin, dan izin. Kita yang pertama ke From karyawan terlebih dahulu. Di dalam From karyawan ini terdapat ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, agama, staf bagian, jabatan, dan alamat. Lanjut, untuk yang kedua kita ke From jabatan. Di dalam From jabatan terdapat ID karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan. Dan yang ketiga, kita punya From lembur. Di dalamnya ialah ID karyawan, nama karyawan, staf bagian, lembur, dan uang lembur. Lanjut, untuk yang keempat, kita mempunyai yang namanya From absen. Di dalam From absen ini terdapat ID, nama, jam kerja, dan alasannya. Lanjut, kita ke From admin. Di dalam From admin ini terdapat ID, nama, email, dan level, password, lalu ulangi password. Lanjut, untuk ke From izin. Di dalamnya terdapat ID, nama, lalu ada staf bagian, jenis izin, bisa izin, cuti, sakit, atau lainnya, dengan alasan tanggal dan sampai tanggal beberapa hari atau minggu. Lalu kita lanjut ke From transaksi. Di sini di dalam From transaksi terdapat perhitungan gaji. Di dalam perhitungan gaji terdapat ID, nama, jabatan, staf bagian, gaji pokok, lembur, uang lembur, dan total gaji. Dan yang terakhir ada report, yaitu laporan dari penggajian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Astuti, NPM 2017-435-0019. Saya dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang aplikasi sistem informasi penggajian pada JP Beta Jakarta. Di sini terdapat form karyawan dan jabatan. Pertama kita lihat untuk form karyawan dulu. Di dalam form karyawan ini terdapat ID karyawan yang akan kita input, nama karyawan yang akan kita input, ada jenis kelamin, agama, staf bagian, jabatan, alamat. Di sini ID karyawan kita tidak dapat tulis yang sudah tertera di sini. ID karyawan yang akan kita input bisa dari 6 ke atas. Seperti contohnya 7. Nama karyawannya bisa kita input dengan nama Febri. Jenis kelaminnya laki-laki. Untuk agama
Ada pilihannya, di sini ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Untuk staf bagian ada admin, administrasi, keuangan, dan bagian gudang. Untuk jabatan, ada jabatan yaitu HRD, manajer, asisten manajer, dan supervisor. Di sini kita pilih jabatan HRD. Untuk alamatnya Bogor. Di sini kita langsung klik tambah. Dan data berhasil ditambah. Lalu kalau kita pakai ID karyawan yang sudah tertera, di sini akan terjadi error. Karena data sudah duplikat. Seperti contohnya 2. Kita coba tambah. Dan di sini terjadi duplikat. Untuk form selanjutnya ada form jabatan. Di dalam form jabatan ada ID karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan. Form jabatan di sini ID karyawan yang akan kita tambahkan tadi. ID karyawan di sini kita ketik 7. Untuk jabatan RD, gaji pokok di sini sebesar 500. Untuk tunjangannya sebesar 500.000. Kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Sudah terdapat ID karyawan. Yang baru ditambahkan ada di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila, NPM 2018 4350 1563. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penggajian pada JP Beta Jakarta. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang lembur dan absensi. Pertama kita buka form lembur terlebih dahulu. Nah, di form lembur ini berisi bagian ID karyawan, bagian nama karyawan, staf bagian, lembur, sama uang lembur. Nah, kalau dari ID karyawan ini sendiri hanya bisa diisi dari angka 1 sampai angka 7 aja. Kita coba ya. Saya coba angka 1. Terus di sini pakai nama saya, contoh Tasya. Nah, staf bagian, pilih administrasi. Terus kita pilih lembur. Nah, di dalam lembur ini sendiri itu hanya maksimal lembur hanya 4 jam, tidak boleh lebih. Tuh. Jadi kita pilih 1 jam lembur. Lalu, nah sudah keluar nih. Jadi dalam 1 jam lembur itu bayarannya 50.000. Terus kita simpan. Data berhasil ditambah. Oke. Nah, lalu kita ke from absensi. Nah, untuk ID karyawan yang ini juga sama, seperti yang tadi sebelumnya di from lembur, itu hanya bisa dari angka 1 sampai angka 7 aja. Kita coba angka 1 lagi. Lalu ini nama saya, Tasya, kita coba. Terus jam kerja.
Nah, itu kita ada 2 shift. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, lalu dari jam 2.30 sampai jam 9.30 malam. Tuh, kita pilih yang shift pagi. Nah, untuk bagian alasan ini itu adalah alasan kenapa kita bekerja. Contohnya, kenapa alasan saya bekerja yaitu untuk membantu ekonomi keluarga. Tuh, jadi alasan kenapa kita mau bekerja. Bisa juga untuk kayak untuk bayar uang kuliah. Membayar uang kuliah. Nah, tuh macam-macam alasannya. Nah, lalu kita kalau sudah kayak gini bisa kita simpan. Data berhasil ditambah. Oke, nah sudah kelihatan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Maliki dengan NPM 2016 4350122 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi penggajian JP Beta Jakarta. Saya akan menjelaskan form admin dan izin, dimulai dari admin terlebih dahulu. Ini form admin, di sini ada ID, nama, email, level, password, dan ulangin password. ID tersebut kita akan isi dengan yang sudah tertera di form karyawan sebelumnya. Dan di sini namanya nama, di sini kita masukkan emailnya 12@gmail.com. Nah, level sendiri ada admin, user, dan operator. Admin di sini adalah yang punya hak khusus untuk mengakses form ini. User itu pengunjung form admin, dan operator itu yang membuat form tersebut. Nah, di sini kita isi admin, kita masukkan passwordnya admin, kita ulangi admin, simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita lanjut ke izin. Nah, di sini ada ID, nama, staf bagian, jenis izin, alasan, tanggal, sampai. Izin tersebut kita isi dengan yang tadi 3, nama Nano, staf bagian itu terdiri dari 4, kepala gudang, admin, administrasi, dan keuangan. Kita di sini isi admin. Jenis izin ini sesuai yang kita inginkan. Kita isi cuti. Alasan kita untuk cuti adalah liburan. Tanggalnya sesuai yang kita inginkan. Misalnya seminggu, berarti dari tanggal 8 sampai tanggal 17. Di sini simpan dan berhasil ditambahkan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin, NPM 2018 43500 483. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi penggajian pada JP Beta Jakarta. Ini menjelaskan tentang menu transaksi.
Dan dalam transaksi ini ada perhitungan gaji. Nah, dalam perhitungan gaji ini dalamnya ada ID, nama, jabatan, staf bagian, gaji pokok, lembur, uang lembur, total gaji. Untuk ID ini sendiri ialah berelasi dengan form karyawan. Kita bisa lihat lebih dahulu form karyawannya. Nah, ini form karyawan. Nah, jadi untuk mengisi ID yang di perhitungan gaji itu, ID-nya harus ada yang ini. Misalkan kita mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataupun 7. Itu bisa mengisi data di perhitungan gaji. Misalkan kalaupun ID-nya kita mengisi 8 dan di sini tidak ada, itu kita akan terjadi error atau tidak bisa. Kita kembali ke perhitungan gaji. Sebagai contoh saya akan memberikan ID-nya 1, namanya Arifin. Nah, untuk jabatan ini sendiri ialah jabatan yang ada di form jabatan itu. Kita lihat yang form jabatan. Nah, di sini ada form jabatan. Nah, ini form jabatan. Sini ada ID 1, jabatannya manajer, gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya 500. 1 sampai 7 sama ya. Kembali lagi ke hitungan gaji. Sini kita ngambilnya ID 1, namanya Arifin. Untuk jabatan ini sendiri ada 4 jabatan, yaitu pertama HRD, manajer, asisten manajer, sama supervisor. Karena ID-nya kita 1, berarti kita di sini manajer. Nah, untuk staf bagian ini kita mengambil dari form karyawan yang tadi, yang ini. Nah, staf bagian yang ini, untuk di tabelnya berarti yang ini. Staf bagiannya ada 4, ada admin, administrasi, keuangan, dan gudang. Kita lihat lagi ke hitungan gaji. Sini ada staf bagian, berarti ngisi untuk ID 1, berarti dia itu tadi admin. Nah, untuk gaji pokok ini sendiri itu gaji pokok si jabatan ini yang tadi. Berarti untuk gaji pokok si manajer itu ialah 5 juta. 5 juta. Nah, untuk lembur ini sendiri ialah lamanya kita lembur. Misalkan kita lembur 2 jam. Nah, otomatis sini uang lemburnya ialah 100.000. Nah, kalau kita lemburnya 1 jam, sini 50.000. Kalau 3 jam 150.000, dan untuk 4 jam 200.000. Untuk maksimal lemburnya ini sendiri ialah cuman sekitar sampai 4 jam dan minimal 1 jam. Tidak boleh lebih dari 4 jam karena itu keputusan perusahaan itu sendiri. Untuk total gaji ini sendiri adalah perhitungan dari gaji pokok ini sama uang lembur yang ini. Nanti kita klik simpan aja. Ternyata ada yang error. Berarti yang error itu ada di sini, di lembur. Lembur ini berarti kita ngambilnya 1 jam 50.000. Kita klik simpan dan data berhasil ditambahkan. Nah, jadi kenapa tadi kita error? Jadi untuk ID ini 1 sama lembur yang ini 1, dan untuk lembur ini sendiri berada di form lembur itu. Nanti kita coba lihat ya. Menuju form lembur. Nah, untuk form lembur ini. Nah, di sini baru terisi ID 1 dan lemburnya 1 jam.
otomatis yang di perhitungan gaji ini sendiri, nah yang ini, karena ini di sini di form lembur ini ID-nya 1 dan di perhitungan gajinya 1, berarti harus lemburnya 1 jam. Kalau kita ingin memasukkan data lemburnya ini, kita harus mengisi terlebih dahulu form lembur ini. Form lembur ini misalkan ID-nya 2, namanya Budi, start bagiannya misalkan gudang, jam lemburnya misalkan 3 jam, kita klik simpan. Tambahkan. Lagi ke form perhitungan gaji. Di sini. Jadi kita ini ID-nya mengambilnya 2. Di sini namanya Budi. Jabatannya berarti dia itu misalkan kita manajer, dan di sini dia gudang, staf bagian gudang. Untuk gaji pokoknya ini sendiri di staf manajer itu 5 juta, dan ini berarti lemburnya dia itu 3 jam, uang lemburnya 150, dan kita klik simpan. Data berhasil ditambahkan. Secara otomatis di total gaji pun ini sama ini ditambahkan jadi 5.150.000, dan di tabel ini juga sudah ada 5.150.000. Dan yang ini kita langsung ke menu report. Nah, untuk menu report ini sendiri saya hanya ada satu report, dan itu pun langsung bergabung. Ada report saya ada nama karyawan, jabatan, lembur, izin, total gaji. Untuk total keseluruhan itu sendiri kita bisa mengisi dulu ataupun langsung kita klik simpan. Di sini sudah ada namanya, namanya karyawan, Nisrina, Tasya, Wajar, jabatan manajer, asisten manajer, supervisor, HRD, lemburnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Untuk izin sakit, cuti lainnya, total gajinya. Untuk melihat hasilnya itu sendiri dari just profil, kita langsung klik cetak saja. Ini. Jadi kalau kita mau menambahkan data untuk laporan pergajian misalkan, ini namanya Budi, jabatannya manajer, lemburnya 3 jam, jenis izinnya, untuk izin ini sendiri itu jenis izinnya kita di form izin tadi ada jenis izin, ada izin, sakit, cuti, atau lainnya. Misalkan di sini dia izinnya untuk cuti. Untuk total gajinya sendiri tadi itu 5.150.000. Nah, klik simpan. Data berhasil ditambahkan, dan kita klik cetak, dan di sini langsung muncul yang kita tambahkan tadi, Budi, manajer, 3 jam, cuti 5.150.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang database-nya saya yang di form tadi. Bentar, sedikit lama ya. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang database yang saya pakai atau yang saya gunakan. Di sini ada menu, dan isian dari tabelnya ialah ada absen, admin, form karyawan, izin, jabatan, laporan penggajian, lembur, login, dan perhitungan gaji sesuai dengan yang ini di form menu ini.
Dan di form ini ada isinya form karyawan, jabatan, lembur, absen, admin, izin, dan transaksi ini ada perhitungan gaji, dan report ini ada laporan penggajian. Nah, untuk login ini sendiri ialah login untuk pertama kali kita masuk ke form menu ini. Misalkan kita coba contoh, sebagai contoh kita run dulu. Sekarang sedikit lama, maaf. Nah, maksud dari login tadi itu login yang ini. Sini ada username, yang ada password. Nah, untuk username ini sendiri kita mengambil dari database yang sudah saya isi. Misalnya untuk ini yang database ini login, kita klik. Nah, di sini ada username dan password. Dan untuk username-nya admin ialah admin, dan username user, passwordnya user. Kita coba di sini username-nya user, dan untuk passwordnya user. Berhasil masuk. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika salah dan benarnya hanya milik Allah. Jika saya salah ya saya salah. Untuk koreksi kalian bisa tulis di kolom komentar kalau saya ada yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.